warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan barokah sholat ini kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Yang kedua, saya mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan, enak tidak enak, di atas maupun di bawah, sakit maupun sehat. Ucapkan kalimat alhamdulillah, karena alhamdulillah itu menjadi penenang pikiran kita dan pendamai jiwa dan hati kita. Para jamaah, puasa ini kalau melihat ayatnya dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan puasa. Tidak hanya puasa, banyak ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ulumul Quran, ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu ayat yang turun di Madinah, ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Sehingga kalau kita urutkan dari rukun Islam yang 5 itu, ini ada yang diturunkan perintahnya di Mekah, maka ayatnya menjadi ayat Makkiyah, dan ada yang diturunkan di Madinah, ayatnya menjadi Madaniyah. 3 rukun Islam yang pertama itu diturunkan di Mekah: syahadat, sholat, dan zakat. Sementara 2 rukun itu ada di Madinah, yaitu puasa dan haji. Kalau kita melihat karakter perintahnya, maka yang turun di Madinah ini cenderung lebih berat daripada yang turun di Mekah. Karena Rasul melihat bagaimana kondisi keimanan para sahabat. Salah satu hal yang sunnah yang dilarang di Mekah tapi diperintahkan di Madinah itu ziarah kubur. Ziarah kubur itu dilarang Pak di Mekah, tapi diperintahkan di Madinah. Dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuru. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, an tadhkirakumul maut, agar kalian mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu sunnah muakkad Pak sekarang. Sunnah muakkad itu artinya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Khususnya pensiunan ini Pak, harus sering ziarah kubur supaya lebih ingat Pak. Walaupun masih muda juga tetap ziarah kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini juga menerapkan itu. Sehingga hampir setiap kali, setiap hari Rasulullah itu berziarah kubur. Kuburan yang diziarah Rasulullah adalah Baqi namanya.
Baqi ini disebut al-gharqad. Baqi al-gharqad, baqi yang lahannya tidak pernah habis sampai kiamat. Karena ada dua makam keramat di muka bumi ini yang mendapat jaminan bebas siksa kubur kalau dikubur di sana. Yang pertama ada di Mekah namanya Ma'la. Yang kedua di Madinah namanya Baqi. Tapi Ma'la ini sudah overload, sudah penuh, sehingga orang yang meninggal waktu haji maupun umroh, saya pastikan tidak mungkin dikubur di Ma'la. Ini sudah numpuk-numpuk Pak jenazahnya. Hanya orang-orang khusus lah yang punya dekengan pusat lah, kira-kira begitu, yang bisa dikuburkan di Ma'la. Dulu kasus terakhir yang Mbak Maimun Zubair yang dari Indonesia itu. Tapi kalau jamaah haji, jamaah umroh meninggalnya di Madinah, bisa dipastikan dikuburnya di Baqi, karena jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Baqi itu lahan yang tidak pernah habis. Nah Rasulullah setiap hari ke Baqi, bahkan sehari 2 kali ke Baqi Rasulullah. Bahkan cerita dalam Sirah Nabawi, Rasulullah itu menjelang wafat itu ziarah ke Baqi. 12 hari setelah ziarah Rasulullah wafat. Jadi pulang dari Baqi, Rasulullah demam tinggi. Dari situ 12 hari baru Rasulullah wafat. Yaumul Itsnain di waktu duha Rasulullah wafat. Sebagaimana Rasulullah lahir juga Yaumul Itsnain di waktu duha. Tanggalnya juga sama bil ittifaq 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu antara lahir dan wafatnya di hari yang sama, di tanggal yang sama, dan di jam yang sama. Nah alhamdulillah saya juga lahir di hari Isnin Pak. Tapi bukan Rabiul Awal. Saya lahir bulan Muharram tanggal 1. Kalau orang Jawa 1 Syuro. Jadi saya itu pas barengannya mak lampir gerandong mudun kula lahir. Cek lega sampeyan. Hadirin, dan setiap seminggu sekali Rasulullah datang ke Uhud. Kalau di Baqi jelas Pak, 10.000 sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum dikubur di Baqi. Semua istrinya dikubur di Baqi kecuali Khadijah dan Maimunah. Tapi kalau Uhud itu ada pamanda tercinta namanya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Mus'ab ibnu Umair, Anas bin Nadhr, dan beberapa syuhada Uhud. Kegiatan ziarah kubur ini kerap dilakukan oleh Rasulullah. Karena pengaruhnya ke iman itu luar biasa. Karena iman itu dimulai dari apa? Mengingat kematian. Orang itu kalau nggak iling mati Pak, nggak mungkin iman dia. Coba. Sepinter apapun ilmu agamanya, kalau di dalam dadanya tidak tahu kalau saya bakal mati, saya bakal menyusul, dan saya bakal akan mengalami sesuatu yang terjadi di alam barzakh, tidak ada keimanan. Dan Rasulullah meyakinkan kepada kita bahwa kehidupan di alam kubur itu sebenarnya sama dengan kehidupan di alam dunia. Sehingga Rasulullah setiap masuk ke area pekuburan, beliau selalu mengucapkan salam. Dan salamnya ini keras. Coba lihat di beberapa hadis itu. Rasulullah masuk ke Baqi, beliau mengatakan Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin. Ada redaksi lain Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada lagi Assalamualaikum ya dar mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Rasulullah mengatakan antum salafuna wa nahnu bil athar yarhamullahu al mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli al baqi'il gharqad. Kalian semua mendahului dan kami segera menyusul. Semoga Allah menyayangi yang dulu dan menyayangi yang sekarang, yang mati dan yang hidup. Ya Allah, ampuni semua penduduk Baqi ini, penduduk kampung Baqi ini. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, setiap kali engkau masuk ke kuburan, engkau selalu menguluk salam, dan salammu ini keras bagaimana salam kepada orang hidup. Apakah mereka bisa menjawab salammu ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab. Mereka menjawab salamku dan malaikat semuanya juga menjawab salam. Jadi kalau kita masuk ke kuburan Bapak Ibu, jangan kecuali salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab dan mereka senang dengan ucapan salam kita. Tidak hanya mereka, malaikat juga menjawab. Saya berbicara ini konteksnya iman Bapak Ibu. Kalau bukan Nabi yang mencontohkan, tidak berani saya ngomong karena saya belum pengalaman mati. Saya belum pengalaman dikubur. Tapi saya yakin ucapan Rasulullah itu benar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Jadi tidak ada orang mati itu sebenarnya, Pak. Yang ada pindah alam. Mati kan bahasa kita saja. Nah, karena keadilan Allah, maka cara menjawab ahli kubur ini tentu berbeda dengan ahli dunia. Kalau saya uluk salam kepada jamaah Baitul Haq, Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjenengan masuk kuburan tuh Assalamualaikum ya ahlal kubur, kira-kira Pak nek kuwi apa yang jawab koyo sampean urip Waalaikumsalam, apa yang terjadi? Pasti lari Pak. Kalau lari masih mending, ngoyo nang celokno. Itu keadilan Allah. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka nggak mati. Ya, salah satunya bisa kita lihat di Ali Imran ayat berapa itu? 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang-orang yang matinya baik, mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Karena itu ada sebuah buku yang bagus saya rekom untuk dibaca, dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Judulnya 7 malam pertama di alam kubur. Baca, sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Silakan cari di toko-toko buku Bapak Ibu. Dan ini cocok untuk pensiunan. Kenet bukan. Karena saya begini Pak. Hatinya orang yang sudah tidak tersentuh dengan dunia, sudah pensiun itu lebih cenderung bisa memahami tentang ilmu-ilmu seperti ini. Saya kalau ceramah itu melihat audien Bapak Ibu. Enggak mungkin saya ceramahkan masalah ini di depan mahasiswa saya. Ya dimesemi saya. Ngomong-ngomong, ngedah khusus. Tapi untuk pensiunan masuk ke dalam hati. Iya, aku butuh siap-siap. Hadirin sekali. Bahkan di sana Allah Ta'ala menjamin Pak. Kita ini kan yang pasti ingin husnul khotimah. Bapak Ibu tahu ciri husnul khotimah yang pertama itu ada di dalam doa selamat. Makanya saya selalu mengatakan ini ada doa bagus Pak, jangan sampai lewat sholat gak dibaca. Doanya namanya doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan. Ya Allah, saya mohon keselamatan di dalam agama, kesehatan di dalam fisik, keberkahan dalam rizki dan umur, dan kesempatan taubat sebelum mati. Engkau sayangi ketika mati, engkau ampuni saat sebelum mati, dan engkau mudahkan sakaratul maut kau. Orang yang bakal mati husnul khotimah, pertama derajatnya adalah dimudahkan sakaratul maut. Itu ciri yang pertama. Kalau ciri-ciri tentang kondisi fisik ya Rasulullah banyak menjelaskan Bapak Ibu. Ada yang hari Jum'ah, ya, ada yang mengatakan la ilaha illallah. Orang kalau dimudahkan sakaratul mautnya itu pasti lesannya ngomongnya la ilaha illallah. Dan Rasulullah bersabda, siapa orang yang di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang pertama. Terus yang kedua mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur. Jadi sudah dimudahkan sakaratul mautnya, itu namanya mati nikmat itu. Jadi hidupnya nikmat, matinya nikmat. Ada satu mufassir ketika dia menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menerjemahkan apa? Ya Allah, berikan aku hidup di dunianya itu hasanah,
dan di akhiratnya hasanah. Itu hidupnya enak, matinya enak. Hidupnya itu istrinya cantik, nurut, anaknya ganteng-ganteng, nurut-nurut, duwe tangga api-api, duwe kanca api-api, cek seneng. Rezekine akeh, tokone laris, kerjane pegawai munggah pangkat terus, Pak. Ahli ibadah, subuhan, Masya Allah, mati husnul khotimah, cek enak. Dan itu yang kita harapkan. Cita-cita luhur kita adalah husnul khotimah. Kemudian terkait dengan itu Bapak Ibu, Rasulullah sering mengatakan fa inna adzabal kubri haqqun, sesungguhnya siksa kubur itu kebenaran, wa na'imaha haqqun, dan kenikmatannya juga kebenaran. Saya tidak membahas masalah azab kubur, saya hanya membahas nikmat kubur. Kenapa? Karena yang mendengarkan ceramah saya ini pantasnya mendapatkan nikmat kubur. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu orang yang ahli sholat jamaah subuh di masjid yang tidak mendapatkan nikmat kubur. Saya membaca beberapa hadis Bapak Ibu bahwa salah satu jaminan cahaya terang benderang di alam kubur itu hadir di masjid di saat subuh. Di saat gelap tidak datang ke masjid, maka nanti di alam kubur kita banyak penerangan-penerangan. Panjenengan dengan level apapun, mau orang alim, mau orang awam, mau nggak bisa baca Quran, mau lancar baca Quran, asal mau subuh di masjid, insya Allah barzakh kita itu seperti mall, Bu. Ibu-ibu kan dikasih mall itu paham, Pak. Kayak jalan-jalan di mall. Kuburan kita itu kayak Tunjungan Plaza. Luar biasa, Pak. Ayatnya itu ada, Pak. Saya bukan mengarang dan saya bukan pengalaman. Allah berbicara di sana, farihina bima atahumullahu min fadli. Orang yang matinya husnul khatimah, dia dibebaskan dari siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur, bentuk kenikmatannya farihin, bahagia. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Bahagia Bapak Ibu. Bahkan kalau saya melihat doa-doanya orang-orang salafus saleh, ulama-ulama dulu itu lebih merindukan kematian daripada hidup di dunia. Ya Allah, jika Kau izinkan, percepat saya bertemu dengan Engkau dalam kematianku. Rindu Bapak Ibu. Karena mereka sadar hidup yang sesungguhnya ya di alam kubur. Dunia kan penuh fitnah. Dunia ini fitnah luar biasa. Kalau di alam kubur, Pak, nggak ada itu yang ngoplos pertalite jadi pertamax, nggak ada. Iki lah, bahasa aku jangan tak ngomongin itu project Pak saya. Gimana tadi malam nggak bisa tidur istri saya itu Pak? Karena mobilnya itu mulai beli 2018 itu diisi pertamax terus, menghormati teman-teman yang dapat subsidi pertalite. Data ono berita dioplos. Jadi dia tanya ke saya, Bah, aku mangkel nggak uang selama Ramadan oleh enggak? Mangkel bisa apa? Ya mau Pertamina. Istighfar nih, istighfar. Tak hitung-hitung loh, Pak, kerugian itu 80 juta ke 2018 itu. Selisih harganya 80 juta, aku gak terima aku Pak. Kok kosong-kosong diuji kayak gini. Itu di alam kubur gak ada Pak. Gak ada fitnah Pak. Kalau kita sekarang ini kan serba tendensius kalau itu. Jadi kalau kita ini melakukan kebenaran dan kebaikan, tidak akan ada kebenaran dan kebaikan bagi orang yang membenci kita. Baru kalau ada orang yang sayang sama kita, benar Pak Anda. Tapi di alam kubur, hitam-hitam, putih-putih. Yang ada di dunia ini abu-abu. Maka mereka itu terlepas dari kehidupan dunia, kemudian masuk ke alam kubur, itu merdeka. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya. Ini kalau hatinya ada imannya, munafik Pak. Ya kepingin dunia terus munafik. Orang munafik itu paling takut itu mati Pak. Makanya dalam Al-Quran, yang pertama kali dilaknat oleh Allah karena munafik itu sering minta panjang umur. Ayatnya jelas, 96 Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, dan sungguh kamu akan menemukan manusia yang sangat tamak terhadap dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan ketamaan mereka itu melebihi orang musyrik. Orang munafik itu Pak, sindiran orang munafik Yahudi. Apa karakter mereka? Yawaddu ahaduhum
lau yu'ammaru alfasanah. Mereka ingin umurnya dipanjangkan, nggak tanggung-tanggung, alfasanah, 1000 tahun. Karena mereka takut kehilangan dunianya yang mereka kumpulkan itu. Dan mereka takut dengan kematiannya. Padahal dipanjangkan umurnya tidak bisa merubah kebaikannya. Wa ma huwa bimuzahsihi minal adzabi ay yu'ammar. Hadirin, pertama bahagia. Yang kedua, wa yastabshirun billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka juga bahagia itu kepingin ditularkan kepada saudara-saudara yang masih hidup. Kan ada kalimat farihin, ada kalimat yastabshirun. Apa bedanya kalau dalam kamus bahasa Arab? Kalau farihin itu bahagia dirinya sendiri. Saya ini bahagia banget, Pak. Tapi ketika bahagia itu saya transformasi kepada Bapak Ibu, itu namanya basyir, namanya yastabshirun, berbagi kebahagiaan. Panjenengan kan paham, orang bahagia itu Pak kelihatan kok, di wajahnya kelihatan. Walaupun dia nggak ngomong kelihatan. Kayak ini bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini bahagia semua, saya tahu. Walaupun cicilan belum lunas. Tidak masalah Bapak Ibu. Pancaran kebahagiaan itu ada auranya, ada kelihatan. Dan orang kalau bahagia itu nulari Bapak Ibu. Makanya kan Rasulullah selalu wajhun malih, wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia. Sehingga orang memandang wajah Rasulullah itu juga ikut bahagia. Jadi ada nulari auranya. Apalagi ulama itu tidak ada wajah-wajah yang kecut, itu tidak ada. Ini orang ulama, ustaz, kiai kok wajahnya metutut, kata kiai. Ciri ulama itu Pak, itu dari wajahnya. Durung ngomong kok ini nyeneng nggak bisa. Nah ini saya takut sampean, sampean seneng ngomong betul kali itu. Nek enggak, aku tak nulis lagi. Harus menyenangkan Pak. Percuma umurnya tinggi tapi wajahnya nggak menyenangkan. Ulama itu wajhun malik. Bapak Ibu, jadi karena ahlul kubur ini mendapat kenikmatan banyak dari Allah, maka mereka menginginkan kalau kita saudaranya masih hidup itu cepat nyusul. Coba ayatnya, billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka ingin menyampaikan kebahagiaan itu terhadap orang-orang lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang belum mati, yang datang setelah mereka. Jadi kalau saya ditanya begini, bagaimana keadaan ayah dan ibu saya di alam kubur? Saya yakin mereka bahagia. Saya bersaksi mereka bahagia. Dan kebahagiaan mereka itu kepingin saya nyusul. Seolah-olah mereka awi-awi, muzaki. Maaf ya Pak, saya tidak mau nyebut nama yang lain, takut nanti tersinggung atau nama saya aja Pak disebut. Muzaki, apa iki nang kuburan enak, umi iki nang kuburan enak. Nang riniyo wis salah, enak nang kuburan, nang riniyo. Sama dengan jenengan kalau punya orang tua yang sudah meninggal, mereka juga punya sama Pak. Mah riniyo, ayah ini nyusul, enak ini. Dadak sing dinteni gak wani. Betul Bapak. Kalau Anda ingin tahu tentang mengimani ayat ini Pak, kita itu biasanya kan kita ini, saya 2 kali biasanya Pak, menjelang Ramadan dan nanti setelah pas hari raya itu saya langsung ke makomnya ayah sama ibu. Saya ngobrol, gimana Bu kabarnya? Insya Allah ibu sehat. Saya yakin berita dari Allah ini di Quran, ayah juga sehat, ayah senang. Dan ibu sama ayah tahu kalau aku ini dipanggil-panggil terus. Saya terasa kok Bu, terasa kok ya. Cuman saya nunggu takdir saja. Kalau cepat nyusul ibu sama ayah, alhamdulillah ya sampai sekarang masih sehat. Pokoknya saya juga rindu sama ayah sama ibu. Saya serius Pak, saya siap kok untuk menyusul mereka. Salah satu bentuk motivasi saya berani mati, siap mati itu karena ketemu ayah, ketemu ibu, dan ketemu Rasul. Coba, cuman nih iseng kalau dawa umur Pak. Mengko anaknya telu mantune sik situ. Maksudnya mantu kabeh kok duwe putu. Karena ora terus teman. Iku menungso. Sebenarnya kita itu kan karena kecintaan berlebihan terhadap dunia inilah yang menyebabkan kita susah untuk meyakinkan bahwa alam kubur lebih nikmat daripada alam dunia. Dulu ada ibu bapak sekalian, saya diundang oleh salah seorang sahabat.
Ini orang terkenal Pak, saya sebut namanya pasti Bapak kenal. Ini orang nasional, ibunya ayahnya wafat, kemudian datanglah undangan doa bersama mendoakan orang tuanya. Saya diminta ceramah, saya lupa itu haulnya atau 100 harinya saya lupa. Setelah berdoa kemudian ada sambutan. Ini anaknya 5, anak 5 ini sukses semua dalam urusan dunia. Masing-masing anak 5 ini semua punya perusahaan luar biasa. Orang tua mencetak anaknya ini luar biasa. Di dalam sambutan itu diwakili oleh kakak tertua. Ada satu kalimat yang saya garis bawahi, Bapak Ibu semua terima kasih, semoga doanya ini diijabah Allah, Bapak Ibu saya diampuni, diterima amalnya, diterangkan kuburnya. Kami sebagai anak-anak itu merasa rindu sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu kami. Saya catat rindu, sudah. Akhirnya setelah ceramah setelah sambutan saya ceramah, saya sampaikan, luar biasa anak-anaknya ini rindu kepada orang tua. Dan orang yang rindu itu bawaannya pasti kepingin ketemu. Makanya yang paling rindu di antara anak-anaknya, dialah yang paling cepat menyusul orang tuanya. Langsung pucet saja.